Terima kasih banyak loh Bang Ali ya. Iya, Makcik. Sudah membantu Makcik. Memanglah tengoklah warung Makcik nih dekat tepi jalan. Iya, dekat ya sama Istana Maimun ya kan? Depan Istana Depan Istana Maimun, Maimun. depan Sebab trotoar. itulah selalu banyak sekali juru parkir liar datang ke situ. Bang Ali, Untung apa? Makcik udah telepon tadi call center kita kan. Jadi cepat kita bergerak. Iyalah, Makcik kan suka nengok konten-konten Abang Ali Oh, tuh. iya? Ada Kapten Wakanda. Iya kan? Iya, yang bisa jadi Black Panther itu ya. Dalam Bang Ali, sebab Bang Ali baik membantu Makcik hari ini, Makcik siapkan laju ada berbuka. Duduklah dulu Bang Ali, duduk. Oh iya, aduh segan kali ya Makcik. Tak apa, tak apa. Duduk kat sana. Iyalah, Mana pas ya? nih jam mau buka ini. Aduh, segan Pas kali. kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Dika. Ayo. Nih, ada beribut-ribut tadi nih. Tadi ada juru parkir liar. Iya. Oh, ini saya juga bawa nih. Ada apa gadis cantiknya Kakak Bang Sri Dika? nih. Oh, Kakak Sri. Tadi yang ribut masalah parkir. Aduh, kalau ribut masalah parkir ini, mesti kita tahu lah apa penyebabnya nih, Makcik Long. Itulah, Makcik nasib baik ada Duduk. tengok konten kreator dekat Instagram tuh. Nama dia Abang Ali. Abang Ali, kita duduk lah dulu. Oh iya, duduk. Iya, berdiri-diri pula ya kan. Nanti turun darah kita asam nih. urat nanti. Oh, ini Bang Ali yang selalu marah-marah tukang parkir itu. Nggak marah-marah, Nggak menghimbau. Menghimbau. Atensi. Kalau soalnya saya hampir pernah. Apa? Pakaian saya begini, pikir Bang Ali tukang parkir. Beza lah warna tuh Dika. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Padahal kita bukan lagi parkir. Jadi? Kita lagi pokle. Lebih parah kau nih Dika. Iya. Ini bahaya ini. Bahaya. Karena Makcik Long ya kan, Apa? serem juga lah ya memberantas parkir-parkir liar nih. Betul. Apalagi tugas Bang Ali ini kan. Ini biasanya di serial televisi ada ini. Ada apa nama dia? Agent Ali. Betul-betul ada sih. Iya. Itu paman dia bukan agent Eli. Nah kali ini ada juga agent Eli itu untuk memberantas parkir. Serem juga ya Bang. Ngeri juga ya. Nah, bagaimana nanti plus minusnya tugasnya Bang Ali ya kan? Nanti didampingi oleh Kak Sri selaku pengamat sosial. Biar kita tahu kenapa sebabnya bisa terjadi banyaknya orang yang mau menjadi parkir liar itu. Betul. Iya, sebelum kita mulai kita yel-yel dulu lah, ya kan? Seperti biasa, mana kita Titik Kopo. Makcik Long, Apa? Bang Ali kita tahan dulu di sini. Biar kita sambil buka puasa di sini. Iyalah. Nah, tadi abang kan udah bantuin Makcik Long. Biasanya ada fee-nya itu. Dikasih Makcik. Makcik pun nak juga resep dari Abang Ali nih. Mana tahu nanti Makcik melamar jadi juru parkir. Oh, Betul kan Dika? ngeri kali lah kalau begini guru parkir ya kan? Iya, langsung Serem lah. langsung orang Oh, iya. segan dia, langsung ngasih bayar dia. 50.000. Langsung 50.000 ya kan? Iya, nggak Bang pakai Ali apa tawar. kabar Bang Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak. Bang Kak Sri Da. sehat Kak ya? Sehat, Nah semangat. ini pemirsa fenomena banyaknya parkir liar ini satu tugas tugas berat ya bagi pemerintah. Karena bukan hanya pemerintah sebenarnya yang diwajibkan untuk menjaga ini semuanya, tapi masyarakat juga. Jadi kali ini kita bersama Bang Ali dari Kepala Tim Humas ya, Dinas Perhubungan Kota Medan. Nah, lalu ada Kak Sri Lestari Samosir selaku pengamat sosial. Baik, kita tahan dulu Kak Srinya, kita tanya Bang Ali dulu ya kan. Iyalah. Bang Ali. Takut awak ini tanya-tanya. Iya. Biasa awak nanya-nanya orang ya kan. Bang Ali, pertanyaan pertama, hadiah 1 juta rupiah. Dipersembahkan oleh Makcik Long. Tengok tuh. Aduh. Ini dah. Melanggar lampu merah. Melewati zebra cross dia. Iya, melewati zebra cross dia. Iya. Luar biasa. 4 orang ini. pejalan kaki. Tapi itulah Medan namanya, Itu ya. Bang Ali. Bang Ali Itulah bersama- meriahnya Medan itu. Sabar-sabar juga lah, ya kan. Ada konten Bang Ali yang kita tanya kemarin tuh kan, ditanya, kamu parkir liar, mana bednya? Ada, tinggal di situ. Itu saya titip Iya. situ katanya. Mana rompinya? Iya, Di rompi rumah mana ada? masih dicuci. Mesti cuci katanya. Semua dibilangnya gitu. ya kan. Alasan sejuta umat itu. Sejuta umat, alasan sejuta umat ya. Ada saja alasan mereka. Ada ya. alasan rata-rata dicuci lagi basah. Bolehlah Bang Ali buka dulu kan. Bagaimana sebenarnya memberantas jukir liar ini Bang Ali? Betul. Karena ini PR kita bersama ini. Mungkin dari sisi Bang Ali yang langsung terjun ke lapangan,
Kira-kira bagaimana menurut Bang Ali situasi di lapangan ini bagaimana? Iya, betul. Jukir liar ini. Silakan Bang Ali. Sepengalaman saya ke lapangan selama ini ya, tentang jukir liar ini. Betul tadi Abang bilang, ini PR kita bersama. Nggak bisa kita bertumbuh pada satu pihak untuk memberantas jukir liar ini. Karena macam udah menjadi kearifan lokal ya jukir liar. Kearifan Di mana-mana budaya kita bisa lokal lihat ya. Kayaknya Ada perlu jukir dimasukkan liar. dalam mata pelajaran SBDP ya. Dika, Iya, nggak iya. boleh lah menggunakan macam itu. Iya. Silakan Bang Ali. Lanjut Jadi kalau misalnya untuk memberantas jukir liar ini dimulai dari kita dulu ya. Dari diri kita dulu masing-masing, berani nggak kita coba menjawab dan melawan gitu. Oh, jadi kita sendiri ya. Iya, coba misalnya kita jumpa jukir, malas ribut. Ya udahlah kasih aja. Iya, kebanyakan gitu Iya. kan gara-gara 5.000 gitu ya Iya, kan. nanti jadi Terus jukir sekarang pun kan kita viralkan aja, kenapa rupanya? Nggak takut dia. mengamuk dia, Bang. Nggak takut dia. Iya. Orang Medan kan tahu gitu kan. Kulaporkan kau sama atasanku. Tuhan kau bawa ke sini gitu. Coba ngeri wah, kali ya udah kan. serem ya. Udah serem awalnya kan. Tiba-tiba gol. Iya. Tapi tiba-tiba kalau yang kayak gitu viralkan aja. Diviralkan Bang, nggak apa-apa ya Iya, diviralkan. viralkan aja. Nanti bisa di-tag kemana itu? Di-tag Tag ke di Sumedan, ke Pemko Medan, ke akun kita juga bisa gitu. juga ya. Jadi kan, Nanti langsung didatengin gitu, ya kalau disamperin yang ya. bukan kita sok gimana ya, tapi yang viral itu lebih cepat ditindak biasanya. Lebih cepat ditindak. No viral, no, No justice. justice. Nah, kita ke pengamat sosial. Kalau menurut Akak Seri sendirilah, kenapa boleh muncul fenomena-fenomena macam tu? No viral, no justice. No viral, no justice. At this time, bila kita tengok, ramai betul masalah-masalah. Kalau kita tak buat viral, dia tak selesai masalah ni. Lagi cepat. Kira-kira secara content creator, kenapa boleh muncul fenomena no justice, no viral, no justice? No viral, no No justice. viral, no justice. Betul. Iya gitu ya. Jadi ini sebenarnya bentuk kekecewaan masyarakat sih. Karena terkadang kita mengadu ke pihak berwajib tapi kurang mendapat tanggapan atau proses yang berbelit-belit. Jadi dengan adanya alat teknologi sosial media terutama itu menjadi suara masyarakat yang kemudian menggelombang dan banyak merasakan ketidakadilan yang serupa dan akhirnya disuarakan secara global dan banyak dan akhirnya Ditanggapi. bisa untuk mengubah suatu kasus ya suatu kasus dan diadili dengan hukum yang tepat. Akhirnya suara di media sosial akhirnya berpengaruh. Banyak sekali itu ya kan. Banyak sekali saat ini dan artinya apa ya sistem hukum kita ya lemah gitu karena tunggu viral dulu baru bergerak, coba bayangin. Ya seharusnya kan mampu untuk mengantisipasi. Kemarin ada teman saya yang keluar negeri, dia bukan no viral, no justice. Tapi Dia no viral, no justice. Tip ya. Nitip dia. Iya, ngutip. iya. Jadi gitu makcik loh, mesti diviralkan dulu. Tapi sebenarnya harusnya cepatlah pencegahannya. Iya, gitu seharusnya ya. Bisa bergerak. Makanya tim-tim seperti Bang Ali ini diperbanyak lah maunya. Iya, Biar langsung bisa gercep. langsung pergi, ya kan? Yang tegap-tegap macam Bang Ali ni kan. Tegap-tegap. Yang suka jangan, makcik. jangan yang kecil-kecil. Apalagi pergi ke Belawan tugaskan. Mesti tegap-tegap memang, ya kan? Kalau kecil-kecil nanti. Kalau tak samurai jumbo keluar ya kan. Iya, Bang Ali. Kira-kira menurut Bang Ali ini bagaimana mengenai tarif parkir kita ini? Apakah mungkin kan ada perubahan kah gitu kan? Awalnya kan 5.000 tuh. Iya. 5.000 per mobil. Mobil 3.000 per motor. Saya dengar tadi si Sayup tuh ada perubahan. Mungkin bisa disampaikan kepada kita Bang Ali. Ya kita sampaikan ya, baru tadi siang kita konferensi pers Dinas Perhubungan bersama Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Tribayu Waas tentang masalah tarif parkir. Mulai saat ini, hari ini, tarif parkir itu diturunkan. Jadi berapa? Kalau motor jadi 2.000, Motor 2.000. mobil jadi 4.000. 4.000. Oh dia berdasarkan jumlah rodanya ya? Iya pula. Satu roda 1.000 dia. Ya. Jadi kalau nanti Kebetulan, parkir ya kan, ketika parkir ternyata sisa roda 3, berarti 3.000. Becak ya. Enggak lah bercanda. Berarti kalau gerak dia berapa? 10.000. Ada saja lah ya kan. Kan. Oh berarti sudah turun ya, Iya, biasanya turun. 5.000. Kita termasuk tarif parkir termahal ya kabarnya. Iya, Jadi bisa sekarang dibilang diturunkan ya, menjadi 4.000. Saya pikir diturunkan menjadi
3.000 gitu kan, rupanya udah lumayan lah 4.000. Boleh lah 1.000. Berarti tapi kan Dika, makcik suka juga tuh kadang kita bagi 5.000 kan, kita tunggu balik kejap ya makcik, saya cari dulu 10 menit bang, kita kena tunggu. Iya, betul. Baru balik. Jadi Iya, kenapa? lumayan balik, takutnya nggak balik-balik ya Iya, kan. lumayan kalau balik ya kan. Iya. Tapi biasanya dia tidak memberikan kembalian. Dia pasti abang bilang, makasih ketua katanya. Jadi ketuanya kita ya kan. Ya udahlah katanya. Jangan dipanggil ketua ya kan. Iya, biasa kan gitu ya kan Bang Ali ya. Nah, Negeri para ketua. titik-titik mana Bang kalau di Kota Medan ini yang mungkin menurut Bang Ali setelah Bang Ali keliling nih ya kan, Iya. yang mungkin banyak lah Rawan jenis-jenis ya rawan untuk Parkir parkir. liar. Ya, parkir Biar liar itu biar macam pemirsa juga di rumah ini tahu gitu kan bahwasanya di titik itu tuh banyak parkir yang tidak resmi gitu dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Silakan Bang. Kalau untuk di titik-titiknya keseluruhan ya, apalagi daerah yang seperti di Sekip, Krakatau ya, itu memang banyak kita jumpai itu jukir-jukir liar yang berkodok jukir asli gitu atau jukir resmi. Dia pakai rompi, tapi rompinya disediainnya sendiri gitu. Tapi Pakai karcisnya ada, karcisnya palsu gitu. Jadi kita harus teliti sebagai warga Kota Medan ya. Ada beberapa edukasi yang udah saya buat tentang perbedaan antara karcis asli dan karcis palsu. Juga ada di IG Dinas Perhubungan Kota Medan tentunya untuk perbedaan karcis-karcis ini gitu. Oke. Nih, nah kalau Akak Sri sendiri biasa kendaraan guna apa? Motor, kereta, angkot? Ya, semua saya pakai. Oh, semua dipakai. Iya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Mana yang menurut Akak Sri itu lebih fleksibel kalau kita gunakan Kalau dalam kehidupan sehari-hari? mobilitas gercep ya sepeda motor. Sepeda motor. Itu gercep ya. Iya. nyelip-nyelip. 2.000. Iya, Parkir 2.000. Pakai 2.000. Lepas itu kalau angkot? Angkot kan kita nggak bayar. Nggak bayar apa? Parkir. Nggak bayar Oh, parkir. Nah, kaitannya juga nih Saya dengan pikir itu. kakak nggak bayar gitu turun belakangnya Bang. Nggak bayar Belakangnya, parkir. Nggak bayar parkir. Iya, jadi kan sebenarnya kalau menurut analisis sosiologinya, ketika parkir itu mahal, seharusnya masyarakat jadi enggan untuk memakai kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Tetapi kebijakan ini kan kita lihat malah menurunkan tarif parkir. Nah, itu jadi kayak dualitas ya, apakah kebijakan ini akan berakhirnya baik atau malah semakin banyak nanti kendaraan di jalan raya dan parkiran penuh. Oke, gitu. betul. Sebab kalau makcik ini pergi dekat lagi-lagi lapangan Merdeka tuh karena Bang Ali, harga dia memang mahal. Kita bayar parkir memang mahal. Ada 20.000, ada 10.000. Sometimes kalau kita tanya dengan jukir tuh dia marah dekat kami abang. Macam mana kita tuh? Boleh kita ajak gaduh? Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. masalkan aja. Nggak apa-apa. Nah sambil ini Tapi, kita lihat dulu ada Viti nih, Mak Cilong ya kan. Viti apa Sambil nih berdialog ya kan. Ada Vitina dari Cakrawala. Silakan suaranya nih ya. Pada saat Bang Ali bertugas ini ya. Boleh sambil di apa Bang? Dijelaskan. Ini gimana nih? Oke. Hidup, semua hidup ya. Mana rompinya? Mana rompi Aduh, kita bawa aja, cuman. Di mana kacamata dari rompi? Bawa lah jalan-jalan mau. Ya makanya kalau nggak mau dibawa, Rompinya tak ada. lengkapi rompinya. Ini bapak nggak dibawa kenapa? Karena bapak hidup, bednya, kartusnya tengok, kartusnya. Keluarkan dulu. Mana kartusnya, wayo. Selembar aja di Kacamata kartusnya. bapak. Hah? Abang baru keluar bang. Bang, kasih kartusnya, mau ada kartusnya. Besok kasih bayar. Gimana aja? Ya abang mau keluar. Setorannya berapa? Berapa diminta ya? Kalau nggak dikasih kartusnya, nggak usah bayar bang. Oke Pak. Ada kartusnya? Yang rapi ini jangan sampai ke badan jalan Pak. Dorong lagi ke atas. Nah, udah bang. Ya. Udah. Ini loh Pak. Di mana ya Bang? Ya, Ini di Mana orang mau lewat? Bapak, ini kita bilang lagi. ya, Pinggiran ini. Kalau kartusnya ada, ya, minta sama. Oh iya, bilang sama dia minta kartusnya, jangan ngutip taunya bilang ya. Al-Jihad. Jangan Bapak minta bednya sama dia ya. Di depan jangan kalau ngutip aja di rompi ya. Ya, Shopee ada murah. Oke.
Besok kita cek lagi, ini minta sama apa ya? Ya, oke. Ya, yang resmi. Oke. Banyak, sesuai volume parkir di sini. Siapa? Ini banyak kan? Banyak. Pak, Ya, Pak. owner ini, owner rumah makan. Kalau mau enak rumah makan Uni-Una, banyak cabang ya Pak ya. Promosi. Coba. Sehat-sehat ya Pak. Ya, Pak. Tengok. Ya, Pak. Hidup enggak ini? Ya, nanti kasih dia udah. Ah, udah ada minta sama dia yang baru. Termansur nih. Bang, Waduh, abang ini lagi gawat. kamu capek bilangnya Abang. Nggak ada berubahnya Abang. Ya? Hah? Bajunya belum dikasih, Pak. Belum dikasih. Jangan dong ngutip aja, nggak dikasih beliin apa? Iya, Pak. Hah? Udah dibilang nanti dia kerja kan. Siapa? LG? Hah? Bilang sama dia, lengkapi segera. Nanti tarik ini lagi. Jangan abang-abangnya kurusi. Satu kota beda ini kurusi. Ayo, Iya, Pak. hidup nggak ini? Nanti kasih dia udah. Udah ada minta sama dia yang baru. Mati ya. Minta sama dia, ini kita tarik. Jangan berlaku lagi ya. Ya. Video yang Besok aku rata, R4 kemarin. iya. Pakai Jadi rompinya. ada kita kasih sedikit Apa pakai rompinya kita template-template bawa. supaya Oke? enak dilihat efek Ya. sound. Jangan siap-siap aja. Berapa orang? Mana satu lagi tuh? Rajin juga ngeditnya. Hobi edit, Ya. edit sendiri. Pokoknya nggak ada lagi cerita besok nggak pakai rompi, aku tarik. Ya. Nah, ini iya. Wah, tadi Bang Ali langsung ya menindak orang yang mungkin jukir Betul. liar. Ada berapa banyak orang macam Abang Ali ini di Spook, dekat di Spook? Yang diso. Heeh. Nah, cuman satu-satunya. Tapi tadi ramai itu, Maksudnya ramai itu. kegiatan kayak saya lakukan ini banyak. Cuman yang memframing dokumentasikan Oke. ya karena saya paham juga tentang Peraturan. kamera, aturan gimana bagus. Jadi cuman saya yang apa. Oke, boleh yang pertama tadi di jalan apa, Bang? Di Panjaitan. Oh, di Panjaitan. Oh, ya, Amigos ya. Iya. Ya, dekat mie ayam Amigos. Oh, ya ke samping Iya. tuh ya. Asar Tapi minggu di sedikit seberang buat- sananya, di samping Al-Jihadnya itu. Al-Jihadnya itu di situ ya. Amigosnya kan di seberang. Oh, ini maksud seberang. Oke. Berarti di situ banyak juga jukir-jukir dia. Iya, kita lewat, kita nggak tahu itu banyak jukir atau enggak. Cuman kalau kita monitor itu nampak jukir nggak pakai seragam atau pakai seragam tapi tidak memakai badge, kita berhenti untuk memberikan edukasi gitu. Oke. Atau Tapi itu nggak ditangkap ya, terbukti Bang? liar, kita melakukan pengusiran. Kalau Oh, bukti diusir dulu. tidak punya apa-apa, nah itu terbukti liar juga kita bukan kita tangkap ya, Ya, kita tapi tindak. Ditindak. Oh, bukan Ditindak. ditangkap, ditindak. ya. Ditindak Bukan itu ya ditangkap kita urusan. bawa dia ke kantor kita kasih imbauan, edukasi bahwa yang dilakukannya itu tidak benar. Salah. Oke, kita jeda dulu Bang Ali. Kak Sri ya. Jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap bersama kami di Mana Kita Titik Kumpul. Kamu kok sombong, teman. Kamu kok angkuh, teman. Bilang saja kau cinta dia. Kamu kok jaim, teman. Kamu kok munah, teman. Bilang saja kau cinta dia. Ku tak apa-apa bila dia
kita kembali lagi pemirsa. Mana kita Titik Kumpul. Masih bersama Bang Ali dan Kak Sri. Mak Cik nak bertanya nih dengan Silakan, Mak Kak Sri. Cik. Kak Sri, kalaulah kan Mak Cik tu tengok belakangan ni, sepi betul warung Mak Cik. Sebab orang kata, Mak Cik, malas aku makan di warung Mak Cik tu. Kenapa? Harga parkir lebih mahal dari harga makanan. Pastilah Mak kedai Cik. itu kan. Ada loh perilaku sosial namanya, di mana individu itu cenderung melihat dan memilih sesuatu hal yang positif dan lebih bermanfaat bagi dia. Maksudnya, saya toko Mak Cik, lalu banding toko B. Toko B nggak bayar parkir, toko Mak Cik bayar. Ya ngapain ke toko Mak Cik kan, keluar lagi 5.000 ya kan. Mending ke toko yang B gitu. Jadi parkir ini masalah yang apa ya, membuat UMKM itu juga mati bahkan. Dan riset-riset itu juga membuktikan di kota-kota besar hal terjadi demikian. Akibatnya tutup usahanya, kemudian nggak berkembang, termasuk dalam segi wisata. Ya, ada tempat wisata karena bayar parkir atau pungli, ya kan nggak berkembang tempat wisatanya. Betul, macam Tita, ya kan Tak? Tita dulu pernah punya pengalaman dengan jukir ya kan Tita? Iya, betul Makcik. Iyalah, dari muka engkau Makcik dah tahu. Iya. Apa masalah engkau dengan tukang parkir liar tu Tita? Jadi waktu itu kami parkir di mau ke pasar malam Makcik. Terus tukang parkirnya kan banyak nih, karena mereka saling rebutan. Jadi yang satu manggil sini bang, tiba-tiba datang uak satu lagi, langsung ngasih karcis. Yang satu bilang gini, ini kan tadi bagian aku udah kuambil, kenapa uak ambil? Dia bertengkarnya di depan kami waktu kami buka kaca mobil. Jadi kami sama-sama teplongo sama Bang Ilham. Gitu ya. Dan parkirnya tuh lumayan mahal, 10.000 Makcik. Saya pikir tadi kalian langsung ini, selamat, Anda di prank kamera dari Iya kan? Iya, terus sering kali Makcik mau ke tempat yang bebas parkir atau yang memang ada tukang parkirnya, tapi waktu kita parkir dia nggak ada. Tiba kita mau pulang dia muncul. Iya, betul. Itu Jukir namanya ninja. jukir ninja. Iya. Nah yang kayak gini-gini tuh Mak Cik, kadang kan perkara alah 2.000 aja gitu kan. Kenapa sih? Ini kan Nggak merugikan kita. Iya gitu, tapi kan kalau kita analisis lagi 2.000 kali berapa tempat itu kan udah berapa apa ya, jutaan atau bahkan miliaran ya Kalau kan. dikalikan. Dikalikan. Ya, bagus nggak usah pikir-pikir lah, di rumah aja lah. Iya, maksudnya yang miliaran tadi seharusnya bisa masuk ke pendapatan asli daerah, Iya, PAD, retribusi ya kan, dan akan berdampak kepada pembangunan fasilitas umum atau transportasi umum. Nah, kita rela kalau kita bayar 2.000-nya. Nah, ini kok 2.000-nya nggak tahu kemana, kan kita merasa rugi gitu. Jangan asal ya 2.000 aja kok, tapi ya itu kan nggak membangun tempat kita tinggal ya. Pasti kita macam menormalisasi. Iya, menormalisasi dan juga membiasakan orang-orang bertindak seperti itu, dan termasuk ke pemaksaan ya kan. Terus 2.000 aja gitu, nggak dikasih, kita merasa adab kita kurang ya kan. Tapi mereka juga kasihan, termasuk lapangan kerja yang susah. Ini sangat-sangat rumit punya gitu. kaitan. Iya, berkesinambungan. Jadi memang kalau memberantas ini sangat sulit sih, asalkan mau kerjasama yang kuat ya dari pemerintah daerah sendiri dengan masyarakat. Dan ini bukan masalah moral 2.000 aja, tapi ini masalah yang menyangkut pembangunan kota kita bersama. Itu dia. Nah, kita tanya Bang Ali, ini kan harus di apa nih? Disisir. Iya. Nah, ini tadi saya lihat ada nama timnya Cakrawala. Cakrawala. Ini apa ini? Kalau di Bandung ada namanya Prabu Siliwangi gitu. Lebih seram ya. Itu nama pasukan. Iya, pasukan. Kalau ini Cakrawala itu apa itu Bang artinya? Cakrawala itu singkatan dari cegah pelanggaran parkir dan wajib patuh lalu lintas. Panjang Dika. Panjang. Cegah pelanggaran parkir. Cakranya kan? Ya, cakra. Nah, baru Patuh. wajib patuh Lalu lintas. aturan lalu lintas. Patuh aturan lalu lintas. Waduh. Siapa yang menciptakan tuh Bang? Iya. Panjang betul. Ribet betul. Bang Ali, kalau ada parkir misalnya kan kita gini, ada tuh seseorang yang buat kontennya kan Kak Sri. Dia
mau beli sesuatu nih, cuman dia masih di sepeda motor, dia tinggal ngambil aja barangnya tuh, mungkin ada jarak 1 meter atau 1,5 meter lah kan. Jadi juru parkir liar itu akan datang ketika dia sudah tidak menyentuh sepeda motornya. Jadi mereka itu sengaja memperpanjang kaki ada konten biar jangan dibilang itu miris kan, karena itu termasuk gini loh Bang, pengeluaran tambahan ya, ekonomi kita kan sulit kan. Jadi coba bayangin satu keluarga kayak keluarga Makcik ini kan, Makcik keluar aja beli gorengan 2.000, beli beras 2.000, masih mamanya aja, bapaknya, anaknya keluar, nah kali berapa? Ya, total lah misalnya 1 bulan 200.000 untuk parkir aja. Seharusnya bisa dong untuk beli beras. Ya kan mengerikan itu. Itulah tadi kan. Ekonominya. Jadi pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan Kota Medan sudah menggalakkan ini untuk kita lebih lebih berani ya untuk menolak untuk, dan dari dari Pemko Medan sendiri ke depan bakal lebih memilih atau melakukan audisi ya. Kalau untuk mau jadi jukir-jukir itu ada pelatihan. Apa namanya, Bang? Belum Indonesian Idol. Lebih gitu ya. Detail lagi lah. Untuk memilih jukir tersebut melalui vendor-vendor, itu punya syarat, harus bebas narkoba, harus ada surat narkoba. Untuk menjadi jukir itu ada syaratnya, bebas narkoba, harus berkompeten juga, dan ada pelatihannya sendiri untuk menjadi jukir. Itu yang bakal dilakukan dan udah diberitakan tadi, sosialisasikan tadi Wali Kota Medan ya, siang tadi ya, ke depannya seperti itu. Bahkan tarif parkir ini yang diturunkan ini supaya juga meningkatkan penjualan dari UMKM tersebut, jangan ada lagi mahal karena kita udah balik ke tarif 2.000 untuk motor, 4.000 untuk mobil ya. Jadi lebih mengurangi yang tarif-tarif parkir penyalahgunaan seperti itulah. Jadi Ika, bila nanti sudah ada audisi jukir, senanglah Makcik. Mau daftar Makcik? Bukan, yang jadi jukir kan mestilah tegap-tegap macam abang ini. Nanti undang saya menjadi salah satu jurinya. Jurinya ya. Nanti saya bilang, saya sih yes. Tapi yes, boleh untuk nggak ngusir Makcik dia, kasih pendapat? Boleh, silakan Kak. Saya kurang setuju sih untuk dimurahkan tarif parkirnya. Kenapa? Karena itu akan tetap tidak berdampak kepada mobilitas perkotaan. Jadi kan kita harusnya mengurangi penggunaan transportasi pribadi ya, mobil, kereta, motor gitu ya, karena macet. Nah, kita kan harus memaksimalkan kendaraan umum. Nah, angkutan umum tadi. Kalau tarif parkirnya dimurahkan kan tidak berdampak apa-apa, tetap mereka memilih pakai mobil pribadi, sepeda motor pribadi, gitu. Makin banyak pula nanti. Iya, jadi perjalanan itu kan tetap macet. Nah, seharusnya jangan dinaikkan aja seperti kota-kota di Indonesia lainnya atau di Australia. Itu sangat mahal tarif parkirnya, sehingga orang malas keluar dan akhirnya memilih ke transportasi umum. Nah, akhirnya jalanan itu kan tertib. Iya, boleh juga tuh. Itu boleh juga, cuma kita transportasi umumnya harus yang bagus. Evaluasi kan, dan sekarang ini kan banyak kesenjangan dari masyarakat itu keresahan masalah tarif parkir. Dan untuk di transportasi umum sendiri, Dinas Perhubungan telah membentuk telah melakukan pembangunan itu namanya Mebidang ya, Medan Bidang untuk Serdang. Untuk masalah bus ya. Jadi bus listrik yang kita saat ini akan diperluas dari Medan, Binjai sampai Deli Serdang. Jadi itu terkoordinir semua, terus nyambung semua itu. Jadi dari Binjai sampai ke Deli Serdang. Tapi kan Bang, koridornya ada. Apa dia tuh supir-supir bus listrik tuh pun dia selalu lambat. Tadi ponakan-ponakan Makcik bila nak pergi sekolah terlalu telat. Sebab supir bus itu dia makan lagi, merokok. Oh, dia lambat. Ada sesuai jam rute dia berangkat gitu ya. Harusnya pukul 7, dia berangkat pukul 7.30. Nah, kalau memang macam itu ada tempat kita nak melapor. Kemana bisa, kita ngelapor ke call center Dinas Perhubungan Kota Medan ya. Ada di IG kita ya, nomornya. Nanti bisa dilihat di Instagram kita apa, Bang? www.disubmedan.com untuk websitenya, tapi untuk IG-nya disub_medan, disub_medan. Disub_medan. Di situ nanti ada langsung keluar ininya nama.
Nanti kalau terlambat, sarankan sama keponakan Mak Cilong, naik awan kinton. Dika nih selalu memberikan solusi yang tak punya solusi. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya kan Kak Sri? Iya. Memang saya sebenarnya setuju. Kalau Makcik ini kan setengah-setengah kaya. Tapi kalau untuk pembangunan negara, Makcik mendukung. Makcik Iya support dong, macam support kan? dong. Iya, harus. Sebab waktu Makcik jalan-jalan ke Eropa, memang mahal dia parkir kan? tuh Abang Ali. Ke Amsterdam kemarin. Apa tuh? Amsterdam, amparan perak terendam. Jadi mungkin di sana memang udah lebih teratur ya, lebih terkoordinir. Jadi tarif parkir mahal, maka SDM-nya milih untuk ke angkutan umum. Tapi kalau di Medan mungkin masih belum tersistem semua. Jadi kita naikkan tarif parkir yang keluar ini jukir-jukir Jukir-jukir liar, gitu. Itu ya, Jadi bukan salah di masyarakatnya juga atau di jukir, kadang di atasnya juga di vendor-vendor ini pun kita seleksi lagi. Kadang mereka mendaftar nggak sesuai dengan volume parkir daerah tersebut gitu. Yang seharusnya dijaga untuk 10 orang, yang didaftarkan nanti cuma 5. Nah, jadi kita telusuri yang kayak gitu sekarang. Jadi yang seharusnya 10 itu yang jaga. Nanti pakai supir jukir bantu lah. Jukir istilahnya gitu ya. Serap lah. Suzuki Ninja. Iya gitu ya. Jadi kita coba melakukan perubahan dari vendornya sendiri, dari PT-nya gitu untuk mengedukasi supaya untuk merekrut jukir itu benar-benar ada pelatihannya, bebas narkoba. Iyalah, biar dia dan seru. apanya ya? Ada ininya, rompinya. Kayak saya udah bisa lah nih ya. Oh, bisa lah. Oh iya, lain lah. Ubah aja jadi warna oranye dan jukir. Iya, oke baik. Kita jeda dulu, Mak Cilong ya, Bang Ali, Kak Sri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mana Kita We? Titik Kumpul. Don't go anywhere. Aku telah mencoba untuk membuatmu melihat. Aku telah berusaha untuk membuatmu mengerti. Tapi sepertinya aku hanya bayangan. Tak ada artinya dalam hidupmu. Aku menyerah karena aku tak dianggap. Aku pergi karena aku tak dibutuhkan. Aku tak ingin menjadi bayanganmu. Aku ingin menjadi yang utama. Oke, kita kembali lagi pemirsa. Ya, Mana Kita We? Titik Kumpul. Abang Nika. Bang Ali dan Kak Sri. Iya, sebab sudah dekat waktu berbuka. Iya. Makcik Long mau menawarkan makanan dulu. Abang Ali mau makan apa, Abang Ali? Ada Yang- nih, mie ayam anti jomblo. Boleh lah ya? Itu Yang untuk biasa ini, dipesan banyak, yang mana Mie Makcik? rendang kelelawar. Woi, boleh lah itu rendang kelawar, belum kalau pernah Kak Sri? makan. Itu tadi lah, Ini ayam nih. anti jomblo itu. Buaya rica-rica. Buaya Iya, rica-rica. Suka buaya. Serem-serem makanannya ya. Yang ngeri ya. Kita WA Makcik ya, biar Makcik masakkan sekali. Kejap dulu. Ya oke, baik, kita mau konfirmasi lagi ke Bang Ali. Nanti Kak Sri silakan ditanggepin ya. Bang Ali, itu tempat yang di Medan ini kan ada itu yang dia bisa gratis parkir gitu kan. Kita lihat di beberapa pusat perbelanjaan itu di pusat kota Medan gratis parkirnya. Nah kok bisa kayak gitu Bang? Berarti parkir ini sebenarnya bisa gratis atau gimana Bang? Atau ada
ada peraturan-peraturan tertentu gitu untuk para penyelenggara parkir ini. Silakan Bang. Jadi parkir ini terbagi, tahu masyarakat ini parkir kan berkaitan dengan dinas perhubungan aja. Bener. Tapi sebenarnya enggak gitu. Parkir ini ada terbagi ya. Ada yang parkir retribusi parkir, yang itu langsung ke dinas perhubungan. Ada namanya pajak parkir. Ya. Pajak parkir ini contohnya seperti di pelataran, seperti di rumah sakit. Oke, masjid atau gitu ya. Masjid bisa juga, Bisa ataupun juga pusat perbelanjaan. pusat perbelanjaan ya, macam Brastagi atau mall apa gitu. ya. Termasuk Indomaret sebenarnya itu termasuk pajak parkir, bukan retribusi parkir. Bukan retribusi parkir. Kalau pajak parkir ini berarti dia dibayarnya per periode. Ada yang per periode, ada juga mereka yang menyediakan jukirnya khusus dari pajak parkir gitu. Bednya beda, jukirnya pun rompinya beda. Tapi internal berarti itu ya? Internal, yang langsung ke Bapenda larinya. Ke dinas pendapatan. Kesetorannya. Jadi kalau misalnya itu retribusi parkir yang ke dinas perhubungan itu mesti di badan jalan, di bawah trotoar itu yang di sebelah jalan besar itu yang ada pinggirannya itu termasuk badan jalan, itu ke dinas perhubungan. Seperti itu ya. Iya. Nah, ini sudah kita lihat ini kan Bang, ada rompi parkir ini. Rompi. Boleh disampaikan kepada kami. Begini warna rompi parkir yang sekarang resmi ini ya. Untuk jukir yang retribusi parkir ya, melalui dinas perhubungan, Oke, mungkin kita boleh dibuka Bang pelan-pelan ya. Naikkan sedikit Bang. Oke. ya, Ini rompinya dia ya. ke depan seperti ini. Seperti ini ya. Iya. Warnanya Jadi ada tulisan- bacaan Pemko Medan, Oke, di belakangnya juga ada Medan. Silakan. Untuk semua. Medan, juru parkir. Medan ya. Dishub Kota Medan Dishub gitu Kota ya. Medan ya. Medan untuk semua ya. Ini baru tadi di launching Pak Wali ya. Ya. Belum rilis ke vendor, tapi ke depannya kita berikan Ya, biar seragam. Ya. seragam. Iya. Sah resmi. Luar Sah dan biasa ya, resmi ya. nampak ya. Iya. Oke, sebab inilah mungkin warna rompi tahanan KPK berubah ya, jadi warna pink. Bercanda Bang Ali. Kak Sri melihat fenomena ini kan, mungkin masyarakat kan bingung nih, ada pusat perbelanjaan yang gratis, Iya, betul. ya kan? Sementara di satu sisi tuh di tepi jalan bayar tuh kan gimana dari Jadi segi itu pengamat sih sosialnya? Kan? terkait pusat aktivitas ekonomi ya. Jadi yang bisa membayar secara tahunan ataupun langganan gitu ya, pasti itu udah perekonomian ke atas ya. Sementara UMKM gimana dia mau langganan gitu. Sementara untuk modal usaha aja udah susah. Gimana lagi dia mempertahankan usahanya dengan mengamankan parkir yang tidak memberatkan konsumen ya, sehingga menjadi beban sendiri kan pelaku usahanya UMKM. Dan makanya ketika ada parkir dan mereka tidak bisa melarang ya, akibatnya penjualan mereka menjadi sepi. Nah, kita harus berpihak kepada kelompok yang lemah kan, seperti UMKM tersebut. Bagaimana mereka diakomodasi, dibantu oleh Dishub. Jangan yang hanya punya modal yang bisa membayar, lalu mereka aman. Nah, giliran UMKM ini dong, apa yang bisa kita lakukan supaya usaha itu tetap bertahan dan berkembang. Itu yang harus menjadi perhatian kita juga. Iya, mungkin Bang Ali boleh menanggapi ini, mungkin ada kisruh yang kemarin, ini cerita yang kemarin. Iya. Dulu dibuat parkir berlangganan, ya kan? Pakai barcode, ya kan? Itu bingung banget tuh, tapi sudah tidak lagi, ya kan? Sudah kembali ke posisi normal. Nah, memang begitukah Bang mungkin dinamikanya ya? Ya dinamikanya seperti itu. Jadi kita kemarin buat barcode berlangganan ya, untuk per tahun. Di kalau nggak salah di motor itu ada 275, di mobil ada sekitar 380 seperti itulah, tergantung rodanya gitu. Jadi tapi target kita kan dari volume kendaraan yang ada di Kota Medan ini sekitar 3 juta atau 3.800.000. Jadi kalau kita buat dia berlangganan 50%-nya aja, kemarin targetnya itu bisa untuk mengakomodir jukir-jukir yang di lapangan. Tapi setelah dipraktekkan rupanya nggak seperti yang kita mau. Ngeri orang Medan nih kan? Iya, Kita sudah berlangganan. betul loh Mak Ci. Jadi kita terkenal kota yang gampang konflik gitu. Kita nggak damai. Padahal gitu kan. kalau misalnya jalan aja itu antusias masyarakat tinggi untuk mengambil barcode itu, mungkin bisa dilanjutkan dan gitu kan.
jadi jukirnya kita bayar per bulan gitu kan. Oh, dia per bulan bayar Iya, jukirnya. jukirnya dibayar oleh Pemko Medan. Tapi sedapnya Gaji. jukirnya bilang gini, itu kan ke sana katanya. Ke saya kan belum katanya. Itu yang mau Itu tadi dari SDM-nya kita sendiri Iya, perlu dibenahi. SDM-nya itu ya kan. Makanya Pemko Medan coba nanti ada membuat pelatihan lah untuk jukir-jukir ini. Dibuat Tapi pelatihan nama ya. dia ada jukir liar. Macam mana kita buat pelatihan? Iya. Tak Ya, masuk liar itu kotaknya. kalau misalnya dia ingin resmi ya dia datang, Dia datang lah, daftar dia daftar gitu. lah. Dia daftar. Sesuai dengan volume kendaraan memang butuh nggak jukir lagi di situ. Iya, mau jukir nggak dia resmi. situ? Iya, jangan seperti Kerasakti. Kita Kerasakti kan itu melakukan apa namanya evaluasi di Jalan. jalan-jalan ini volume parkirnya ditinjau lagi nih. Oh. Nah, gitu. Berapa yang kendaraan keluar masuk di daerah tersebut? Iya. Betul nggak jukirnya itu memang butuh 2 atau 3 orang aja gitu. Abang Ali, kalaulah abang tengok di wilayah Kota Medan nih, daerah mana yang penghasilan parkir dia paling besar? Tertinggi. Jalan mana? Kalau tertingginya Jalannya. karena saya bukan di bidang bagian parkir, Oh. kita kurang mengerti juga, kurang mengetahui ya. Beliau patroli pula. Patroli ya. Kalau itu tanyakan kepada Tita. Iya, Tita nih, cukup. Tita. Pikir awak tadi dia naik sepeda motor, naik mobil ke pasar malam dia aja jelas lah ya kan, berebut lah orang tuh. Sini dek katanya. Betul. Ya, ada bidangnya masing-masing. Iya, ada bilang masing-masing lah kan. Untuk yang lebih paling detail ramai- lagi ya. Yang paling banyak jukirnya, ramai. paling banyak jukirnya, Bang. Paling banyak Di jukirnya area tadi mana? mungkin bisa dibilang di daerah Krakatau itu banyak ya jukir-jukir liar. Daerah Marelan juga belum kita kampung kita. seser ya. Banyak juga pengaduan daerah sana karena tiap hari ada aja pengaduan. Nah, gitu. Jadi kita petakan ini pengaduan ini, mana pengaduan yang paling banyak kita hari ini ke sana gitu. Besoknya kita petakan lagi pengaduan daerah Jalan Asia, Wahidin, Iya, Wahidi. Madong Lubis itu banyak itu jukir liar. Maknanya Dika, saat ini kalau kita buat pengaduan langsunglah Dat- ditanggapi iya. oleh ahlinya. Cepet ya. Cepat. Oke, kita berikanlah kesempatan untuk closing Closing statement. statement, betul. Mungkin dari Kak Sri dulu, nanti ditutup oleh Bang Ali. Iya. Silakan, Kak Sri. Iya. Jadi pesan saya sih kepada masyarakat, kita mengenai parkir liar ini harus lebih tegas. Karena ini bukan masalah moral atau adab, kita membayar 2.000 gitu kan. Ini adalah masalah struktural bahwa dengan adanya parkir liar dan sumbangan kita 2.000, ketika 2.000 dikumpulkan tetapi tidak jelas arahnya, itu akan merugikan kita. Tetapi ketika kita 2.000 memberikannya tapi di alurnya tepat untuk pembangunan transportasi umum atau fasilitas umum, ya silahkan. Jadi intinya parkir liar itu harus ditiadakan dengan sistem yang jelas dan Oke. tegas. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan, Bang Ali. Ya, kita imbau juga ya kepada masyarakat Kota Medan agar jangan takut untuk menolak kalau memang itu tidak resmi. Berani untuk bertanya apakah bednya masih hidup atau enggak, kartisnya asli atau enggak. Coba mulai sekarang kita mulai bersuara. Iya, betul. Ya, Berani. jadi sama-sama kita untuk menumpas atau minimalisir jukir-jukir yang ada di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Abang Ali. Terima kasih Kak Agent Sri. Eli dan Kak Sri. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita ya. Serem nggak ya memberantas parkir liar ini? Saya Bang Dika undur diri bersama rekan saya. Cilo. Iya, kita akan kembali lagi minggu depan. Mana kita, we? Titik Kopo. Dadah.
Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif,